Oke, kita balik lagi di channel Labcom ID ya. Pada video tutorial sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana struktur codingan milik index.html ya. Kemudian menjelaskan beberapa bagian tampilan dari game Snake ini. Langkah berikutnya yaitu saya akan menjelaskan beberapa struktur codingan milik JavaScript ya. Kita lihat di Sublime Text 3-nya. Nah, ini kita lihat dari baris pertama ya sampai baris ke 120 ya. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, saya tidak akan menjelaskan mulai dari baris pertama sampai baris ke 120 atau line ke 120 ya. Namun saya akan menjelaskan beberapa bagian inti dari struktur codingan JavaScript ini. Oke ya. Kita mulai menjelaskan beberapa struktur codingan JavaScript bagian atas dulu ya. Seperti baris keempat ya, di sini saya sudah membuat beberapa variabel ya, seperti ruang ya, kemudian ctx, lebar, tinggi, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah beberapa variabel untuk membuat sebuah perintah yang nantinya akan kita panggil di beberapa struktur codingan bagian bawah ya. Langkah pertama, kita nonaktifkan script bagian atas ini dulu ya. Lalu kemudian setelah itu kita membuat script yang baru dengan fungsi yang sama ya. Lalu kita panggil sebuah variabel ya. Ya. Lalu setelah itu kita membuat sebuah ularnya ya. Setelah itu kita membuat sebuah makanannya ya. Lalu kita membuat sebuah memanggil sebuah variabel nilai ya. Variabel nilai. Kita beri nilai 0 dulu ya. Kemudian kita membuat sebuah alur logika ya. For of ya. Game loop ya. Game loop. Dalam kondisi undefined ya. Kemudian clear interval ya. Kita panggil lagi game loop. Setelah itu kita panggil lagi game loopnya ya. Set interval. Kita membuat sebuah pergerakan atau gerak ular dalam memangsa makanan. Kecepatan itu 80 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita tes dulu ya. Kita buka di Mozilla nya. Kita close. Kita panggil di project ya. Nah, ini ya. Nah, oke. Nah, kita coba rubah angkanya ya. Kita rubah angkanya misalkan ke angka 50 ya. Coba kita refresh ya. Oh, kan semakin besar angka yang kita masukkan atau kita input ke dalam codingannya, maka akan semakin cepat dalam bergerak si ularnya itu ya. Oh sorry, kebaliknya, semakin kecil ya,
semakin kecil angka yang kita masukkan ya, maka akan semakin cepat si ular itu bergerak. Oke ya, sampai sini ya. Kemudian langkah berikutnya saya akan menjelaskan fungsi script dari pembuatan ular. Ya. Kita nonaktifkan dulu sebelumnya ini ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Ya. Di sini ada yang namanya function create snake. Artinya di sini adalah script untuk pembuatan snake ya, atau ular. Kemudian di sini ada variabel ukuran dari si ularnya itu. Ya. Di sini ada variabel ular ya, array ular. Ya. Artinya pada saat si ular si ular itu muncul di area kotak persegi tadi ya, yang saya sudah jelaskan itu kanvas, maka di sini angka yang muncul ya, itu ularnya panjangnya 5 ya. Kemudian saya rubah ke angka 9 seperti ini misalkan. Maka pada saat muncul ya kan, jumlah dari panjang si ularnya yaitu 9. Oke ya. Nah, sekarang coba kita lihat di Mozilla-nya ya. Oke, kita double klik. Nah, oke ya. Tadi kelihatannya sangat pendek ya. Sekarang kita sudah rubah di script pembuatan ularnya tadi jadi angka 9 ya. Maka pada saat setter jumlahnya terlihat lebih banyak. Oke ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah perubahan warna pada bagian kanvas yang persegi ini ya. Baik itu dari segi sisi dari persegi 4 ini ataupun di dalam area kerja ini ya, atau kanvas ini. Sekarang kita kembali ke Sublime Text 3-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah fungsi script dari function find ya. Nah, ini saya akan merubah dari segi warna background si kanvasnya ya. Saya sudah menjelaskan sebelumnya ya. Ini untuk warna HTML ataupun CSS ya. Saya misalkan merubah dari segi warna hitam, misalkan saya ambil warna hitam, saya copy aja ya biar cepat ya. Saya pindahkan, kemudian saya mengcopy dari warna stroke-nya ataupun baris tepinya atau pinggirannya lah ya, pinggiran dari si persegi 4-nya tadi. Misalkan warnanya apa nih yang cocok, kayak biru aja lah ya. Kita ambil, kemudian kita paste sini ya. Setelah itu kita refresh pada Mozilla-nya. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, itu untuk dari segi warna, merubah warna untuk area ataupun kanvasnya. Oke ya. Kemudian kita akan merubah dari segi warna ular tadi ya. Nah, ini sebelumnya warnanya adalah warna merah si ularnya. Kemudian baris atau warna garis pada si ularnya itu adalah warna orange tadi ini ya, warna orange. Nah, sekarang kita merubah ke warna yang lain. Sekarang kita kembali ke Sublime Text 3-nya. Oke. Pada baris 120 bertuliskan function find cell ya. Kemudian di 122 ya, kita akan merubah dari segi warnanya, warna si ular tadi ya. Semisal warnanya apa nih? Warnanya adalah warna putih ya. Warna putih, kita copy ya. Nah, kemudian setelah itu warna pada stroke-nya atau garis tepi dari ularnya itu, semisal warnanya adalah warna merah ya. Nah, sekarang coba kita lihat di Mozilla-nya, kita refresh. Nah, oke ya. Nah, warna ularnya berubah menjadi warna putih. Kemudian di baris atau garis ularnya itu adalah warna merah ya. Kemudian berikutnya kita lihat kembali ya script milik HTML ya. Nah, yang dia. Nah, tepatnya di baris keempat ya. Yang ini bertuliskan ya, yang mengarah ke sebuah situs atau website sebagai library atau library. Mungkin penjelasannya kurang lebih seperti itu. Dan cara ini sebenarnya adalah alternatif agar kita tidak memasang langsung ya sebuah library milik jQuery. Jadi kita hanya
menembakkan sebuah situs atau link milik jQuery sebagai library. Namun cara ini sebenarnya ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu pada saat kita tidak terhubung ke sebuah internet, ya, maka sebuah aplikasi atau program yang sekarang sedang kita buat itu tidak akan berjalan dengan maksimal, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar hal tersebut tidak terjadi, supaya aplikasi atau project yang sekarang kita buat itu berjalan dengan maksimal ataupun baik. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Nah, di sini saya sudah terkoneksi ke sebuah internet ya. Kalau saya misalkan internetnya saya matikan ya, nah, kondisinya sedang aktif ya. Coba saya refresh. Nah, dia kalau tidak terkoneksi ke internet, maka game itu akan hilang begitu aja ya. Karena memang syarat utamanya link tersebut ya harus terkoneksi atau script yang ini ya, syaratnya itu adalah harus terkoneksi ke internet. Nah, sekarang kita coba aktifkan lagi internetnya. Oke ya. Kemudian kita refresh lagi. Nah, maka akan aktif lagi ya. Seperti itu. Langkah berikutnya itu kita akan memasang langsung ya library milik jQuery di sini ya. Caranya bagaimana? Kita copy dulu ya. Nah, kita copy link website tersebut ya. Kemudian kita kembali ke Mozilla, kita paste yang tadi. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Nah, ini dia ya. Nah, ini kita copy aja semua ya, kita copy aja semua. Ini adalah script milik jQuery ya, sebagai library tadi. Nah, kita pindahkan ke aplikasi kita ya. Namun sebelumnya kita copy dulu ke Notepad ya. Kita copy dulu ke Notepad. Kita copy dan kita paste di Notepadnya. Kemudian kita copy lagi ya di Notepad. Lalu setelah itu kita ke Sublime Text 3-nya. Nah, kita bikin halaman baru. Setelah itu kita paste di sini. Lalu setelah itu kita simpan ya, dengan nama jQuery.min.js ya. Kita save seperti ini ya. Nah, sekarang kita buktikan ya. Namun sebelumnya kita nonaktifkan dulu internetnya. Oke ya. Nah, di sini kita membuat sebuah linknya ya, yang mengarah langsung kepada tadi yang barusan kita buat jQuery-nya, halaman baru jQuery tadi ya. Di sini tadi apa namanya, jQuery min.js ya, jQuery min.js. Nah, ini ya. Nah, internet sudah kita matikan ya, tidak terkoneksi ya. Nah, kemudian coba kita kembali ke Mozilla-nya, kita refresh ya, tuh kan. Jadi kita cukup membuat library-nya ya, seperti yang tadi caranya ya. Jadi kita tidak perlu khawatir ya kalau kita tidak terkoneksi ke internet, seperti itu ya. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan video tutorial saya kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, serta share ya. Kalian juga bisa mendownload secara langsung file project ya di deskripsi pada video tutorial kali ini. Oke, terima kasih. Saksikan terus video tutorial saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.